Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk semuanya. Jumpa lagi dengan Dunia Hobi. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang tanaman kacang kecipir ya. Mungkin banyak kendala di antara teman-teman semuanya yang hobi nanam sayuran, khususnya untuk kacang kecipir. Di antara permasalahan tersebut adalah tidak gampang berbuah, susah berbuah ataupun buahnya sedikit. Oke, di sini saya mau tunjukkan tanaman cipir saya, enggak dengan teori khusus, enggak dengan ilmu yang khusus, enggak dengan obat-obatan yang khusus, tapi buahnya saya rasa sudah sangat memuaskan ya. Kita lihat dulu. Itu bunganya kayak gitu ya, contohnya semua ya. Kalau ini lagi fase-fase mulai belajar pembuahan ya, itu udah banyak buahnya. Nah, kita lihat tuh, itu bunganya bisa kita lihat bersama. Bunganya banyak banget ya. Tuh. Ini hanya di pematang sawah ya, kita lihat dari jauh kayak gini. Nah, terus ini mulsa ini nggak sengaja dimulsa karena ada sisa mulsa sedikit, saya bikin seperti ini itu ya. Ini buahnya bisa kita lihat bersama, bunganya bisa Anda lihat sendiri. Nanti kita bisa sharing-sharing ya, untuk buahnya banyak ya, banyak, cukup memuaskan ya, dengan cara-cara yang sangat sederhana tentunya. Oke, tuh kita cek aja. Luar biasa ya kalau seperti ini ya. Tuh, kita lihat semuanya berbuah. Oh iya, untuk benih cipir ini adalah benih cipir pilihan ya. Ini saya tangkarkan sendiri, tidak ada nama jenisnya ataupun apa, mungkin dari persilangan ya. Yang dulunya saya pernah nanam tuh ya sering gagal-gagal juga ya. Maksudnya gagal tuh nggak ada buahnya, terlalu subur lahannya, terlalu rimbun daunnya seperti itu, jadi nggak ada buah, jadi seolah-olah tuh nggak ada hasil gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah menemukan satu benih kacang kecipir dari beberapa kali nanam, terus saya persilangkan antara 2 jenis, 3 jenis, 4 jenis itu, terus menjadi satu tanaman cipir pilihan. Ini yang sedang saya kembangkan ya. Ini semuanya adalah pilihan ya, dari sekian pohon indukan satu jenis, cuman tetap aja pas tanam ada proses penyilangan yang gagal ya. Ini ada satu ini. Nah, seperti ini contohnya, jenis pohon kecipir yang tidak gampang berbuah. Nah ini, oke ya, wajar ya. Nanti kalau mudah-mudahan tahun ini dengan adanya yang ini kita pisahkan dengan yang jenis lain, akan menjadi varietas yang murni seperti ini ya, untuk rekan-rekan semuanya ya. Kita bisa lihat tuh buah bunganya. Ini sedang masa bunganya, bisa lihat, kita lihat semua full bunga ya. Oke, untuk rekan-rekan semuanya, nanti kedepannya silahkan yang mau pesen benih kecipir ini khusus jenis unggul, tangkaran sendiri, persilangan sendiri.
bukan tipu-tipu. Nah, ini seperti ini buahnya. Kita lihat ke sana sama semuanya ya. Ini sudah satu jenis. Tuh. Anda bisa lihat sendiri buahnya. Ini buahnya. Banyak buahnya. Oke, saya akan berbagi ilmu sekarang. Baik, untuk selain dari pemilihan benih yang unggul ataupun benih pilihan yang kita amati sendiri, bukan dari beli di online shop itu ya, berdasarkan pengamatan sendiri, kita silangkan sendiri, kita akan mendapatkan satu benih unggul ya. Itu yang pertama, benih unggul. Yang kedua adalah jarak tanam. Jarak tanam kacang kecipir itu minimal 1 meter sampai 2 meter per lubang. Satu lubang itu isinya satu benih ya, nggak boleh 2, nggak boleh 3. Terus kemudian yang ketiga adalah proses pemancangan patoknya dan tambangnya ini. Yang atas ini wajib kawat ya. Nanti ada 1, 2. Nah, kalau dilihat dari sini ada 3 ya, boleh 4 juga. Nanti kalau ada cabang yang di bawah itu, saya sarankan 3 aja cukup lah. Ini untuk 1 tahun ya, mulai buah metik sampai 1 tahun ini baru akan tertutup oleh cabang-cabang yang lain tunas. Setiap tunas baru pasti membawa buah seperti itu terus. Terus yang keempat adalah perawatan pada umumnya tanaman kecipir ini satu penyakitnya itu hanya cabuk ya, ataupun mungkin bisa disebut kutu ya, kutu tanaman. Kemudian yang kelima, pupuk. Pada proses awal penanaman itu pupuknya boleh pakai NPK seimbang ataupun mutiara lah, seperti itu. Terus tidak disarankan menggunakan nitrogen yang berlebihan ataupun urea ya, apalagi proses pada fase buah. Pada fase buah ini dihindari unsur N yang berlebihan ya, nanti akan menjadi daun saja, mengurangi pemaksimalan pembungaan. Oke, kalau yang bawahnya mau dimulsa mau enggak silahkan, tergantung ketelatenan masing-masing. Yang penting di bawahnya diusahakan di pokoknya ini tidak ada rumput ya, jadi memudahkan untuk memangkas. Oke, selain daripada beberapa hal tersebut, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan tanaman kecipir yaitu adalah proses pemangkasan. Jadi ketika kacang kecipir itu ditanam, caranya begitu sampai ke atas das itu langsung kita pangkas ya, kita pangkas. Ketika sulur itu sudah nyampe ke atas ini, nanti kita potong. Nah, yang kita jaga itu adalah cabangnya, cabang seperti ini adalah cabang semuanya ya. Pohon induknya hilang itu ya. Setelah sampai ke bawah, ke atas kita potong, kemudian kita tunggu cabangnya. Nah, seperti itu. Oke. Yang sangat mempengaruhi kecipir adalah musim ya. Tanaman kecipir itu seneng air, tapi tidak suka air yang berlebih gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi cuaca. Diusahakan kelembapannya stabil, nggak terlalu panas, nggak terlalu over air, seperti itu. Baik, nanti akan kita sepilkan
beberapa tanaman yang lain yang sedang dalam proses perawatan ya.